Sama-sama ya kita ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa komunitas Sevima dimanapun berada, saat ini kita bersama tokoh masyarakat yang selalu dinanti masyarakat Batam, Rektor Universitas Ibnu Sina, Bapak Haji Mustaqim Mujaid, dan beliau akan berbagi info yang sedang dicari-cari masyarakat Batam ini juga, Pak. Gimana caranya daftar di Universitas Ibnu Sina Batam. Nah, tapi sebelum ke sana, Pak, mungkin ada yang belum tahu apa itu Universitas Ibnu Sina Batam. Boleh diceritakan nggak, Pak, sekilas, Pak? Baik, terima kasih. Universitas Ibnu Sina adalah gabungan 3 sekolah tinggi yang kita mengikuti aturan Permen Ristekdikti bahwa salah satu syarat untuk mendirikan universitas adalah harus adanya gabungan atau merger minimal 2 perguruan tinggi atau 3. Nah, kita waktu itu ada 3 sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina. Yang kedua Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina, dan yang ketiga adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ibnu Sina. Nah, dari 3 itulah syarat kami masuk diperbolehkan untuk mendirikan sebuah universitas, namanya Universitas Ibnu Sina. Itu tahun 2019. Nah, itu, Pak. Oke, ada teknik, ekonomi, dan satu lagi kesehatan. Nah, kalau jurusannya ini, Pak, secara garis besar apa saja, Pak? Nah, jurusannya pada saat itu ada 8 program studi. Jadi ekonomi itu ada 3 program studi, yaitu S1 Manajemen, S1 Manajemen dan D3 Akuntansi. Nah, teknik itu ada 2, S1 Informatika dan S1 Industri. Nah, yang ketiga adalah STIKES, adalah S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua adalah S1 Kesehatan Lingkungan. Jadi kita ada 6 program studi yang pada saat itu bergabung menjadi universitas. Nah, pada saat ini kita sudah memiliki 7 program studi, karena kita ada tambahan 1, yaitu S2 Manajemen di Fakultas Ekonomi. Demikian. Oke, Pak, jurusannya itu kan tadi cukup banyak, Pak, dan itu semuanya favorit, Pak, seperti K3 manajemen. Nah, ada tips-tips nggak dari Pak Rektor untuk memilih jurusan itu? Calon mahasiswa harus melakukan apa sih, Pak? Ya, calon mahasiswa kita ada beberapa kategori. Saat ini calon-calon mahasiswa yang datang ke kampus Ibnu Sina itu ada dari mahasiswa-mahasiswa yang memang murni tamatan SMA. Jadi selesai sekolah SMA langsung mendaftar. Itu kategori pertama. Yang kedua, ada kategori yang kedua ini adalah calon mahasiswa yang memang sudah bekerja di sebuah perusahaan yang tersebar di Kota Batam. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini biasanya bebas mendaftar kapanpun, akan tetapi biasanya akan memilih perkuliahan yang tidak banyak mengganggu pekerjaannya, atau perkuliahan siang sampai sore. Nah, yang ketiga, calon-calon mahasiswa yang memang mahasiswa yang memilih masa-masa yang memang tidak terganggu pekerjaannya, perkuliahannya Jumat Sabtu juga ada kita. Nah, itu. Nah, 3 kategori ini calon-calon mahasiswa boleh hadir, boleh datang ke kampus, atau membuka website kita dengan PMB
PMB UIS. Di sana sudah lengkap pendaftarannya, gelombang-gelombangnya, maupun informasi-informasi apabila calon mahasiswa itu ingin lebih detail mendapatkan informasi segala hal macam tentang prodi-prodi di Universitas Indonesia. Oke, jadi websitenya tadi PMB UIS ya Pak, nanti saya tampilkan detailnya di bawah. Ya. Jadi yang ingin tahu informasi lebih lanjut langsung membuka website Ya. PMB UIS. Nah ini juga pertanyaan sejuta umat ini Pak, sudah tahu prosedurnya, jurusan-jurusannya, terus yang ditanyakan biasanya ada beasiswa nggak Pak kalau di UIS Pak? Beasiswa kita sering mendapatkan beberapa instansi. Pertama dari tentu pemerintah pusat, dalam hal ini KIP kita juga sering mendapatkan. Yang kedua beasiswa dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga kita bisa mendapatkan, dan selalu mendapatkan beasiswa atau bantuan pendidikan dari provinsi. Nah yang ketiga biasanya dari yayasan juga ada beberapa beasiswa diberikan oleh calon-calon mahasiswa yang memang betul-betul tidak mampu atau kurang mampu dan punya niat baik untuk menuntut ilmu, sehingga yayasan biasanya dapat memberikan beasiswa. Oke, sudah lengkap penjelasan dengan fasilitasnya. Dan yang terakhir ini Pak, yang sudah mendengarkan dan ingin daftar ke Indonesia butuh tips-tips dan nasihat juga dari Pak Rektor, bagaimana supaya bisa diterima jadi mahasiswa Universitas Indonesia. Apa yang perlu disiapkan anak-anak ini Pak? Kita di dalam penerimaan mahasiswa, calon mahasiswa, seperti biasa kita ada tes tertulis, tes wawancara, dan setelah itu beberapa tes yang lain. Saya kira tidak begitu sulit, tinggal mengikuti arahan-arahan dari panitia. Selama ini kita juga tidak pernah memberikan hal-hal yang begitu mempersulit calon-calon mahasiswa, bahkan kita selalu memberikan arahan-arahan, dukungan-dukungan untuk agar mahasiswa itu bisa masuk di kampus kita di Universitas Indonesia. Bahkan kita biasanya tes itu kita selalu adakan online agar tidak mempersulit mahasiswa datang, cukup melalui online bisa mengikuti tes-tes yang dilaksanakan oleh panitia di kampus kita. Oke, jadi intinya daftar di Universitas Indonesia itu tidak mudah. Semua fasilitas dan panduannya sudah disediakan. Yang penting semangatnya berarti ya Pak Rektor. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Indonesia sekaligus Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Batam, Bapak Dr. Haji Mustaqim Syuaib SENM. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Rektor.